Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, penonton channel YouTube Ehsan Kreatif yang budiman, apa kabar? Saya doakan semoga Anda yang sedang menonton video saya saat ini sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Video saya kali ini mengulas tentang keistimewaan alam semesta, ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan ragam keindahannya. Kita terlahir ke dunia ini tidak lain hanya untuk bersembah diri kepada Allah, di mana dunia merupakan tempat kita menabur amal kebajikan dalam menggapai kehidupan akhirat. Terciptanya alam semesta ini atas karunia Allah agar kita bertakwa dan beriman. Allah telah melimpahkan rahmat dan hikmahnya melalui rasul-rasul terdahulu agar kita belajar sains dan agama. Dan sesungguhnya kecerdasan manusia bersumber dari Descendentral yang adalah kecerdasan ilahiyah. Bukan seperti penerapan kurikulum pelajaran sekolah yang diterapkan di seluruh dunia. Di dalam kurikulum sekolah sains modern, kecerdasan berasal dari unsur bawah yang bersumber dari submolekul. Yang sesungguhnya pencerahan itu tidak luput dari agenda besar Illuminati agar penduduk bumi menjadi sesat dari kebenaran. Dalam pendidikan sains modern, psikologi adalah ilmu sosial. Sejatinya psikologi adalah ilmu medis. Ironisnya, kebenaran ini tidak diajarkan di semua sekolah. Matahari pusat alam semesta dikelilingi gundu-gundu galaksi yang tidak bertuhan. Alam semesta tercipta random dari peristiwa Tuhan Big Bang, ajaran Sigmund Freud ateis yang menyesatkan umat manusia. Padahal yang sesungguhnya kitab suci di semua agama tidak ada penjelasan seperti itu. Bukankah agama tempat kita berbenah diri dalam mencari kebajikan? Justru kepercayaan di setiap agama di seluruh penjuru dunia. Dengan beragama kita mencari kebajikan agar terlihat baik di hadapan Tuhan. Lantas ada manusia hari ini yang terpengaruh fitnah dunia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Semua itu bisa terjadi dari keserakahan manusia yang berkuasa, faktor kemiskinan dan kurangnya ilmu pengetahuan, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Ilmu pengetahuan bentuk bumi dan peletakan bintang, bulan dan matahari yang diajarkan di semua kurikulum sekolah sangat jauh menyimpang dari kebenaran dalam firman Allah yang ada di semua kitab suci dari banyak agama. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran 3 ayat 190. Dalam ajaran agama dinyatakan bumi itu spesial dan unik. Dari poros rotasi bintang, bulan dan matahari menunjukkan bumi pusat alam semesta. Sedangkan di ajaran sains modern, bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan planet-planet lain yang ada di tata surya galaksi Bima Sakti. Yang diagung-agungkan di dalam pelajaran sains modern adalah matahari. Di dalam pelajaran sekolah disebutkan matahari pusat alam semesta. Bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Al-Quran Surat Yasin 36 ayat 38. Dari kesimpulan ayat ini, kita bisa berpikir yang bergerak itu matahari dan bulan. Bumi diam, artinya bumi tidak bergerak.
Tujuan video saya kali ini menguraikan bentuk alam semesta menurut ajaran agama yang diyakini oleh orang-orang yang meyakini bahwa adanya keterlibatan Tuhan dalam proses penciptaan alam semesta. Ilmu pengetahuan bentuk bumi ada dua pemahaman yang menjadi panduan sebagai ilmu pengetahuan bentuk bumi. Yang pertama, penganut paham heliosentrik ajaran Pitagoras 2400 tahun yang lalu dikembangkan oleh Copernicus. Asumsinya matahari pusat alam semesta yang merupakan landasan ideologi ateis. Ajaran Copernicus ini sangat berpatokan pada Marcianus Capella yang merupakan penyembah dewa matahari seperti Ra yang disembah Fir'aun, Namrud, Ratu Bilqis dan penyihir di zaman dahulu. Tradisi menyembah matahari sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu karena secara filosofi matahari simbol api. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dari api. Jarak bulan dan matahari dihitung oleh Aristarchus of Samos yang mengembangkan rumus Pitagoras dengan asumsi bumi berbentuk bola 2300 tahun yang lalu. Yang kedua, penganut paham geosentris, keyakinan umat beragama ribuan tahun yang lalu dikembangkan oleh Ptolemy. Asumsinya bumi pusat alam semesta yang merujuk pada firman Tuhan dan kebenaran secara fakta. Ajaran Ptolemy bumi pusat alam semesta dikembangkan dalam tesis Ibnu Sina tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Diyakini oleh pemuka ilmu pengetahuan seperti Nikola Tesla, manusia jenius penemu teknologi yang dikembangkan di zaman modern ini. Saya akan mengulas bentuk alam semesta dalam pemahaman tafsir agama. Bumi Allah ciptakan dalam bentuk hamparan yang di tengahnya ada badan magnetik bumi, yaitu kutub utara yang dapat menarik kompas ke arah utara. Bumi merupakan hamparan yang luas dan pusat alam semesta. Matahari, bulan, dan bintang-bintang beredar mengelilingi hamparan bumi pada garis edarnya masing-masing. Matahari dan bulan berjalan di garis edarnya sesuai dengan ketetapan musim. Pada musim panas, matahari beredar di kutub utara, dan pada musim dingin, matahari bergeser ke lingkaran Antartika. Di atas bumi dilapisi kubah, dalam bahasa Alkitab Taurat Pisman atau kubah bumi, celestial axis, Karman lain. Adapun kubah itu berlapis sesuai seperti firman dalam kitab suci Al-Quran. Pada lapisan-lapisan itu pula bintang-bintang Allah letakkan menjadi keindahan alam semesta. Adapun peran bulan dan matahari kepada kehidupan sudah Allah tetapkan pada ketentuannya. Matahari sinarnya panas dan bulan sinarnya dingin. Kedua benda ini merupakan energi balance yang digerakkan oleh badan elektromagnetik bumi atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surat Yunus ayat 5. Dari kesimpulan surat Yunus ayat 5 ini, agar kita bersyukur dari apa yang telah Allah tetapkan pada kehidupan. Di video ini terlihat jelas bulan dan matahari berdampingan. Jika benar yang di bulan itu adalah bayangan bumi, sedangkan matahari berada di sebelahnya, berarti itu menandakan yang di bulan adalah ketentuan bentuk bulan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terbit dan terbenamnya matahari diakibatkan oleh perspektif, bukan dikarenakan lengkungan bumi. Adapun bintang-bintang yang sudah Allah tetapkan di atas langit dengan keindahannya, di dalam kitab suci tidak ada penjelasan tentang planet ataupun gundu-gundu yang melingkar seperti pada gambar-gambar tata surya ini. Di semua kitab suci di banyak agama tidak ada satupun nama-nama planet seperti di pelajaran sekolah. Karena sejatinya Allah ciptakan adalah bintang dengan keunikannya. Bintang bukan matahari ataupun bulan. Bintang adalah bintang. Video ini adalah video asli bentuk bintang yang sebenarnya diambil menggunakan kamera Canon P900 oleh mahasiswa yang mencari kebenaran. Bangkitnya kesadaran umat menjadi batu kerikil yang berpotensi meruntuhkan sistem yang zalim, the New World Order. Kita terlahir ke dunia ini atas karunia Allah, tidak lain selain untuk menyampaikan kebenaran, walaupun pada kenyataannya kebenaran itu pahit. Sampaikanlah kebenaran, walaupun kebenaran itu tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Semoga video saya membuka wawasan permisa dan menjadi ladang amal dalam berbagi ilmu pengetahuan untuk mencari kebajikan. Saya Ali Asrar OS mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.